Halo Bang Popon Kerok. Halo Mas Indra Cahya. Popon Kerok atau Popon Kerok sih sebenarnya? Kerok. Kerok ya? Heeh, dari Oh. Biang Kerok. Oh, dari Biang Iya. Kerok. Wah, sangat mencerminkan ya namanya. Nama adalah doa. Nama adalah doa. Itu julukan atau gimana Bang Pon? Nggak tahu kalau dulu kan dari demen nama almarhum Bang Benyamin S tuh kan ada Ah, filmnya Biang Kerok iya, gitu-gitu. iya. Itu dari zaman nama-nama Friendster udah bikinnya begitu, Popon Biang Kerok. Oh, Facebook gitu. juga Popon Iya, iya. Biang Kerok gitu. Terus kesininya jadi Popon Kerok aja gitu. Popon Kerok aja. Hmm. Oke. Itu tapi bukan nama asli Bang Popon kan? Bukan, Popon juga itu panggilan di keluarga. Oh, panggilan keluarga. Nama aslinya Muhammad Saleh Jamaah Rizky. Muhammad Saleh. Cukup saleh loh namanya. Alhamdulillah, insya Allah Oh orangnya iya, juga. iya. Ini kalau dari penampilan kenapa nggak botak lagi Bang Pon? Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa, karena emang pengen ini aja sih. Pengen nyobain sekali lagi gondrong dalam hidup ini nih. Kayaknya kalau lihat dari Bang Panji kan kayaknya di umur-umur segitu udah ada efek-efek tuh. Maksudnya sebelum ada efek itu kita coba sekali lagi dah. Dulu gue pernah gondrong waktu kuliah selama 3 tahun manjangin rambut pas ujian mau sidang gitu. Nyukur dah biar dosennya kagak gedek gitu ya ngeliat gondrong-gondrong. Nah sekarang pengen nyoba lagi terakhir dah sampai sepanjang apa pengen nyoba gitu. Oke. Mungkin bisa lebih dari 3 tahun atau apa gitu. Iya. Oh, jadi Coba pengen aja pengen sebenarnya aja ya? sepanjang apa habis itu ya mungkin udah masuk fase-fase kayak Bang Panji ya udah nggak bisa ngapa-ngapain Emang lagi. ada kerasa kemunduran ini nggak sih? Itunya sih enggak ya. Hairline. Tapi kalau pas lagi gondrong gini mesti sering banget rontok gitu. Oh iya sih. Oke. Cukup soal penampilan, ini adalah show programnya Comika Media, nanya-nanya soal pertunjukan yang pernah dijajaki oleh stand up komedian. Nah Bang Popon ini kalau stand up, pertama kali stand up tuh kisahnya gimana sih? Pertama kali stand up itu kisahnya waktu masih ngantor kerja di sebuah majalah di media, jadi marketing. Punya bos tuh demen nonton stand up. Waktu itu stand up di Metro TV lah, demen nonton stand up. Terus si bos ini ngasih tahu di kantor nih ada stand up komedi nih lucu-lucu gitu. Terus ada satu temen kantor yang dia wilayahnya di Bekasi dan dia tahu kalau Bekasi ada open mic itu. Nah itu terus dia ngomong ke bos, gue tahu di tempat latihan anak-anak komunitas stand up Bekasi. Sama bos dipaksa, lu kesononya pun cobain latihan stand up gitu. Dipaksa sama bos itu sebenarnya. Diancam kalau nggak mau dikasih surat peringatan gitu. Waduh, sampai kayak gitu. Iya deh bos, ikutin aja kata bos kan, coba bikin. Waktu itu juga sempet ini DM Bang Bintang di Twitter nanya-nanya gimana sih Bang cara bikin materi, karena mesti kasih lihat stand up di Metro TV yang gue tonton di Bang Bintang bete tuh. Gila orang lucu banget ya gitu. Coba belajar. Open mic pertama kalinya di komunitas stand up Bekasi tuh di Yami Cafe waktu itu di daerah Duren Sawit. Tuh pertama kali. Cuman kagak jelas juga tuh, paling cuma semenit kali, nggak lama turun orang nggak jelas materi apa, terus deg-degan gitu. Terus habis itu nyoba lagi kedua di Jakut. Nah itu Jakut udah bisa bawain dah materi yang kita tulis, tapi belum ada yang ketawa juga. Oh berarti awal-awal itu masih belum lucu ya itu? Belum. Ya, tapi kok sampai dipaksa sama atasan tuh, Bang Popon emang lucu di kantor atau gimana? Mungkin iya, kalau di kantor suka bercanda sama teman-teman aja gitu, suka ngeceng-ngecengan gitu. Iya. Termasuk yang salah satu yang istilahnya tukang ngecengin orang-orang lah, bareng sama bos-bos ini juga ngocol. Bos gue ini namanya Ko Joni, dia aja bahkan nerima orang tuh tergantung dari orangnya aneh apa enggak. Jadi tuh kalau nggak kerja di kantor itu pernah jadi marketing di sini, pernah chief ini, nggak peduli bos gue, kalau orangnya kocak diterima masuk, makanya gue bisa masuk. Iya emang orangnya. Jadi kita nih kalau tiap ada dia interview, orang kayak gimana lagi dia yang masuk, datang orang kocak gitu. Iya. Itu awal kenapa di Bekasi, terus keduanya di Jakut? Itu apa emang Kantor di Gading, kantor di Kelapa kantor di Gading, kantor pusatnya. Yang pertama Bekasi karena temen yang anak Bekasi tahu tempatnya, kita nyoba ke sono bareng-bareng. Pas dia kedua
kita cari tahu lagi, ternyata ada lagi komunitas di Jakut, di deket kantor. Udah kita dari kantor ke situ. Iya. Waktu itu siapa tuh seniornya di Jakut tuh? Jakut udah ada Korobi, udah ada Oh iya, Bang Krisna, lagi waktu itu open mic ada Om Sem masih. Oh, Om Sam ada. Om Sem masih jadi presiden tahun itu kan tahun 2013. Iya. Oh, 2013. Terus akhirnya ikut komunitas mana tuh? Kan rumah masih di Menteng. Nyari-nyari lah Jakpus, tapi Jakpus waktu itu lagi vakum gitu loh, lagi kayak nggak ada tempat open mic-nya. Komiknya ada Bata kan, yang ngurusin tuh ada Bata, ada Gaung awal-awal. Dulu ada banyak lagi yang anak-anak barunya Jakpus karena baru diadain lagi gitu. Tadinya sebelumnya ada, terus sempat vakum gitu. Sempat gabung ke Jakpus, ikut 1-2 kali open mic, akhirnya terus masuk komunitas awal malah di Kaskus, stand up Kaskus. Ada di daerah Kemang. Itu gara-gara ikut Panca Atis. Oh, ikut Panca Atis sering nongkrongnya di Kaskus itu, akhirnya gabung ke situ, akhirnya masuknya ke komunitas itu. Baru dari Kaskus itu karena ngerasa ini Kaskus mah komunitas tidak diakui stand up Indo nih. Akhirnya kebetulan kita main juga sama anak-anak Jaksel gitu yang Kang Lukman, Kang Asep, Apsiwaji gitu yang dulu bikin sama Jaksel tapi sempat vakum, akhirnya kita izin ke mereka buat ngurusin nih stand up Jaksel. Kita yang ngurusin lah, kita hidupin lagi. Udah akhirnya jadi Jaksel. Itu kisahnya hampir mirip sama Bang Indra Frimawan tuh di stand up Kaskus juga. Ketemu nggak di sana? Kayaknya mungkin duluan dia ya? Gue lebih 2013 akhir. Oke. Berarti stand up Jaksel ini Bang Popon juga ikut mendirikan kembali berarti ya? Betul. Iya. Tahun berapa itu Bang Popon? Setelah LKS. Oh, 2014-an itu. Betul, ya? setelah LKS. Jadi LKS kita coba ikut kan, bawa nama Kaskus, nggak bisa, tidak diakui. Kayak gue pikir, kayaknya kita nggak bisa begini terus nih, mau kemana nih kalau apa-apa nggak diterima kan, orang nggak diakuin. Udah kita balik aja ke regional, cari kita regional. Kebetulan lokasinya kayak Kemang, Jaksel. Udah kita bareng tuh, gue Sukron, gue sama Sukron yang awal bikin Jaksel. Ada lagi. Waktu itu show pertamanya Bang Popon apa tuh? Ada Sun kah atau ada show? Show pertama kayaknya kalau dulu ya itu di Kaskus malah pernah bikin. Oh, malah pernah di Kaskus? Pernah bikin show. Kayak ya mini show gitu lah, barengan sama anak-anak Kaskus semuanya. Iya pernah itu tahun 2000. Masih ingat nggak siapa aja tuh lain? Yang naiknya ada Sukron, ada Usama Harbata, ada siapa lagi, ada Panca Atis juga, ada Reja Rahasia, gitu-gitulah anak-anak waktu itu, anak-anak Kaskus. Kayak apa itu show-nya dan di mana? Di Indomaret Point. Di Indomaret Point show-nya? Di lantai 2-nya, Indomaret Point Ampera. Itu emang base camp-nya kita kan di situ. Oh, base camp-nya di Indomaret. Di lantai 2-nya Indomaret. Lantai 2-nya yang tempat orang duduk-duduk. Jadi kayak di tangganya itu kita batasin buat tiketing yang mau masuk gitu. Berapa waktu itu tiket? Wah, kayaknya 10.000 atau 15.000 murah-murah. Itu penontonnya gimana? Penerimaannya pecah atau gimana waktu itu? Nontonnya alhamdulillah teman-teman sendiri aja kan. Banyak teman-teman, biasanya kita bawa teman yang nampil semua masing-masing bawa 1-2 teman gitu. Ya, alhamdulillah penampilannya enak-enak aja. Sebenarnya stand up Kaskus itu apa sih? Kaskuser atau gimana ya? Iya, gue dateng di masa ini Kaskus udah jadi kumpulan orang aneh lah di mata yang lain. Begitu gue datang ya. Di masa sebelumnya enggak. Di masa sebelumnya zaman istilahnya komunitas masih belum regional masing-masing semua. Kok Erwin juga berawal dari Kaskus. Oh iya. Di masa sebelumnya sebelum gue datang ini masih belum kumpulan orang aneh. Masih kumpulan yang karena secara komunitas tuh Jakarta tuh belum banyak lah yang karena udah ada yang di Hang Lekir Coffee Toffee itu loh si stand up Indo Jakarta yang tempat komik-komik senior latihan. Karena Jakarta udah ada itu kayak semua tuh masih belum ngerasa kayaknya perlu ada Jakut, perlu ada Jaktim begitu belum ada. Nah, Kaskus ini salah satunya ada di Pejaten waktu itu di warung Bang Hudi apa. Nah, itu isinya ya lumayan orang-orang kayak Bang Alpi. Gue kalau denger ceritanya Sukron ya, ada Bang Alpi dulu di situ, Bang Heri Hore, ada Ko Erwin, ada
Coki Pardede semua tuh anak-anak yang senior-senior tuh suka main ke Kaskus itu dulu. Gitu. Tapi pas gua masuk udah sisa orang aneh doang. Iya, nama-namanya juga nggak Reza Rahasia kayak gitu. Iya, nama-nama ada Ananta Sakit gitu-gitu. Iya, Orangnya sehat tapi. orang sehat ya. Ada sakit. Tapi udah nggak ada ya stand up Kaskus ya? Udah nggak ada. Nah itu waktu itu kita memutuskan untuk keluar ngurusin Jaksel. Beberapa ada yang kayak katanya gue bertahan, gue mau ngurusin Kaskus aja. Ya. Tapi akhirnya hilang juga. Iya, iya. Kita udah ajak, ayo kita kembali ke jalan yang lurus. Sesat ini tidak mau ikut ya udah. Agak unik ya, maksudnya di Indomaret soalnya. Indomaret. Itu kan balkon bukannya ya? Apakah nggak berisik tuh? Kalau open Iya, mic? iya. Ya nggak tahu ya karena kita waktu itu deket juga sama yang istilahnya yang mungkin SPV-nya Indomaret Oh, itulah. Jadi iya, udah kayak tiap habis open mic nongkrongnya di situ sampai pagi, sampai santai banget tuh di Oke. Indomaret itu dulu. Iya, iya, iya. Nah, kalau Jaksel ini di mana tuh base campnya waktu itu yang pertama? Yang pertama kita di warung teman, warung tenda mangkal itu di belakang KFC Kemang. Oh iya. Itu pertama kali yang sempat pertama datang Bang Panji ke situ. Mbak Likmina Hananto pernah datang ke situ. Oh iya? Iya, gara-gara ada Bang Panji ke situ datang. Iya, iya. Kang Lukman dan lain-lain. Bang Adri gitu Iya, pernah iya. datang. Ini info baru buat saya sih. Teh Wina itu dari dulu ya ternyata stand up ya? Di tahun itu tuh. Dan itu. Itu pertama kali dia datang ke open mic. Karena ada Bang Panji. Oh, karena ada Bang Panji. Dia emang pengen ketemu Bang Panji. Iya, iya. Waktu itu. Terus dia latihan di situ. Nah, itu waktu itu sempat masuk ke grup yang Jaksel juga. Mm-mm. Iya, grup Jaksel baru iya. itu yang sekarang kita udah nggak pakai. Oh, iya. Kita udah ada grup baru. Jadi dia masuk di situ ada Teh Wina di grup lama itu bahkan isinya gokil-gokil, ada Teh Wina, ada Kang Lukman, ada Tante Ginting, Oh iya, iya. aktor. Iya, aktor. Dulu pernah dia stand up ya? pernah di zaman itu datang ke open mic Jaksel. Dia cerita soal mantan pacarnya yang direbut sama artis lain lah gitu-gitu. Oh iya, iya. Itu lupa gue juga materi. Bang Tante Ginting ada siapa lagi ya gitu-gitulah orang-orang awal itu Iya, di iya. Jaksel waktu baru-baru bikin. Oke. Sun pertamanya Jaksel tuh kapan? Kalau Sun baru tahun lalu. Oh, baru tahun lalu Baru ya? tahun lalu. Oh iya. Yang di trilogi ya? Iya betul trilogi. Tahun lalu apa 2 tahun lalu malah? Iya, ya? 2 tahun lalu. Heeh. Lama juga ya, berarti Lama. mereka Sun Jaksel ini nggak diadakan gitu dari awal-awal gitu biasanya Iya kita udah pernah kan istilahnya baru 2014 ada Jaksel lagi, orangnya dikit, mau kayak hilang timbul gitu. Kita mau bikin gak jadi gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya baru kesampaian kemarin tuh satu Jaksel. Nah, itu showcase-nya gimana tuh komik-komiknya Jaksel? Nah kalau Termasuk showcase Bang lumayan sering kita Oh iya, bikin, iya. iya. Sunnya yang kayak iya, kita kayak terlalu menspesialkan Sun gitu ya kayak, wah kalau bikin Sun harus yang bagus, harus ada konsepnya. Jadi kayak mau bikin ragu. Tapi kalau kayak showcase suka aja bikin kita dari anak-anak sendiri kita bikin apa gitu. Atau udah di masing-masingnya pada bikin sendiri kelompok-kelompokan kayak Fahri, Ilham sama Rais bikin show sendiri yang gitu. Triple Kill ya. Kalau Bang Popon sendiri, dulu pernah showcase pertamanya Bang Popon apa? Oke, Yang kolektif mungkin. Yang kolektif apa ya pertamanya? Ya? Setelah Kayaknya yang Kaskus. nggak pernah lagi semenjak yang Kaskus itu ya. Paling kalau ngisi kalau anak-anak jadi yang kayak Triple Kill jadi MC-nya gitu-gitu. gitu. Heeh. Sampai Suci berarti nggak ini? Nggak menjajaki show apa gitu? Suci Sebelum Suci? show nggak? Nggak ada? Enggak kayaknya. Enggak ya? Heeh. Oke. Baru kan Suci 8 2018. Oh maksudnya show-show yang kayak Sena Fest gitu-gitu? Iya, kayak gitu-gitu. Atau misalnya kayak show-show kecil di kafe, kayak gitu. Oh iya kalau itu kayak public market Bang Panji ada kan waktu iya. itu. Pandai Market. Terus sebelum stand up, sebelum apa namanya, sebelum Suci tuh paling lomba-lomba kan kayak ada Mahal Lucu waktu itu MRI punya. Iya, iya. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya belum ada lagi. Baru setelah Suci
ada yang kayak lokal stand up day ikut. Bang Popon tuh apa? Pejuang lomba juga nggak sih sebelumnya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Eh, sebelum Suci itu pernah coba-coba ikut lomba tapi nggak pernah menang. Kalah, misalnya Mas Rimawan, saingannya Iya. itu nggak pernah menang. Terus ikut street aja bahkan nggak lolos. Oh iya. Itu tipikal materinya Bang Popon yang ketika itu yang sebelum Suci ya? Itu tipikal materinya kayak apa sih, Bang Popon? Kayak sebelum Suci 8 ya? Iya, heeh. Sebelum Suci Itu 8. yang storytelling atau yang kayak Enggak, pendek-pendek. Malah yang pendek-pendek. Satu setup, satu punchline. Karena terinfluence dari Bang Pancatis. Iya, gua kan ngikut dia lama Iya, kan. Jadi gua ngeliat dia mainnya gimana, lumayan mirip. Tapi nggak sependek dia lah. Jadi dia kan one liner gitu ya. Kalau gua, tapi emang jadi kayak cuma satu setup, ya udah satu punchline, udah ganti dari lagi, kagak yang orang mah misalnya dikembangin atau turunannya apa atau nyari dari hal ini kemana lagi. Gua enggak. Iya. Asal udah nemu punchline udah satu udah. Jadi waktu pas audisi Suci 5 itu aja bawain 5 materi, 5-5-nya nggak ada yang nyambung tuh dan nggak pakai bridging aja waktu itu. Iya. Pertama ngomongin gay, Ngomongin gay di audisi Suci. iya, audisi Suci 5. Materi yang ini yang cuma yang takutnya makin lama makin banyak, nanti di taman banyak macam jomblo, udah jomblo normal itu doang tuh. Iya. Terus makan nasi goreng, dibangunin pakai mie goreng sama emak, terus apa lagi ya, nah bercandaan pas lagi sidang, kayak asal satu cerita, satu punchline udah tinggal gitu-gitu aja. Iya. Kalau yang misalnya baru ngembangin ada satu hal dipanjang-panjangin lagi tuh mungkin baru-baru setelah Suci itu. Oh, jadi kayak pengembangan dirinya di materi itu pas Suci ya malah. Iya. Heeh. Kalau Tapi walaupun yang materi gay di Mahal Lucu sebelum Suci itu 2017, gue udah punya 5 menit set gay juga sih. itu doang. Iya. Karena tapi tuh coba kayak gue nemu satu fakta dari Bang Panji kan awalnya karena Bang Panji bikin materi gay satu yang jomblo normal. Habis itu nemu fakta lagi soal nonton Jeremy Teti ngomong gay bisa punya anak dengan nitip rahim, bikin materi satu. Pokoknya dikumpul-kumpulin setiap ada kejadian bikin Toto dapat 5 menit aja, itu yang gue bawain di set di Mahal Lucu sampai jadi juara. Oke. Waktu audisi Suci 8 itu bawain apa tuh? Audisi 8 bawain ini rumah di Menteng, di Menteng yang Obama, punchline-nya gitu-gitulah. Terus cerita tetangga yang melihara anjing sama tetangga yang pakai racun tikus itu loh. Oh iya. Jadi mulai agak ini ya, Storytelling. Iya, storytelling agak panjang juga. Setelah itu yang tur sama Bang Bintang BT, Sama Arif Brata, itu kisahnya gimana tuh? Iya, itu habis Suci bikin tour Reborn bareng Bang Bintang sama Arif Brata. Karena waktu itu Oki bukan Komtung kan, kenapa nggak diajak itu karena kita bikin anak Komtung semua aja itu, jadi tapi kayak juara 1, 3, 4 gitu. Iya. Duanya nggak ikut. Tapi nggak apa-apa emang Bang Oki, nggak apa-apa kan? Ya waktu itu mah kita mikirnya nggak apa-apa. Ya karena kita kan ini mau dibikin anak Komtung gitu istilahnya, ya anak-anak Komtung doang gitu. Walaupun akhirnya kan Oki sempat masuk Komtung juga. Oh sempat ya? Iya, tapi kita aja udah keluar. Dia masuk, kita keluar. Iya. Oh, itu berarti setelah Suci ya, Bang Popon masuk Komtung? Kalau Komtung udah dari 2015. Oh, dari dulu? 2000 Suca 1 kapan? Iya, 2015. Nah, setelah Suca 1 masuk Komtung. Karena di Suca 1 dapat mentornya Bang Danet. Oh, iya. Oh, diajak berarti ya sama Bang Iya, Danet ya? kan udah keluar nih, udah selesai dari Suca, cuma berapa minggu. Bang Danet, mau gabung ke ini gak Komtung bareng-bareng gitu. Oh iya boleh Bang, kalau diajak, udah gabung Komtung. Itu konsepnya manajemen komika juga ya? Awalnya sebenarnya nggak terlalu jelas sih konsepnya nih manajemen atau kayak gimana, tapi udah kayak rumah nih di sini ngerjain project aja gitu. Jadi by project aja. Waktu gue datang ke sana aja yang lagi ngerjain project tuh ada Bang Sigit, Bang Arya sama Bari ngerjain project apa gitu, menulis skrip
buat program TV gitu. Iya. Oh. Gue baru datang pertama kali di Komtung itu. Terus diajarin juga cara-cara nulis skrip itu di Komtung itu gitu. Ya walaupun ada pekerjaan yang dicariin, kita dapat ada potongan. Akhir-akhirnya berbuah kayak manajemen, makin banyak orangnya gitu. Awalnya soalnya cuma itu doang. Gua, Bari, Bang Arya, Bang Sigit, Korobi, cuma berlima gitu. Baru Bang Wawan tuh, habis dari resign dari Bang, masuk gabung ke sini Bang Wawan. Terus siapa lagi? Arif Brata. Arif Brata habis dari Suca 2 kan, dia Suca 2. Arif Brata masuk gitu-gitu lah. Iya. Yang turnya itu berapa kota tuh Reborn? Reborn itu Makassar, Kuningan, Cirebon, Salatiga, Semarang, Malang. Iya benar. 6 kayaknya. Iya 6. Itu penerima. Surabaya. Ada Surabayanya juga. Surabaya juga. Iya. Iya. Itu penerimaannya gimana waktu itu? Maksudnya 7 cukup banyak ya kan kotanya. Waktu itu mah alhamdulillah bagus ya, karena nggak tahu karena ada Bang Bintang atau ada Ari Bratanya juga kali di dalamnya ya kan. Waktu itu Brata kan istilahnya waktu pas grand final kan mencuri perhatian banget, ini namanya gede banget, stand up sampai dilagi-lagiin. Terus kalau Bang Bintang kan namanya emang udah besar dari sebelum Suci 8 gitu. Jadi secara kota-kota tuh kayak hampir tiap kota rame aja gitu. Pecah juga semua ya? Iya alhamdulillah. Termasuk yang di Jakartanya? Jakartanya nggak ada. Oh malah nggak ada ya? Kenapa itu, Bang Pon? Waktu itu apa ya masalahnya? Oh tapi pengennya ada sebenarnya? Kayaknya, sebetulnya pengennya ada gitu, tapi gak ke jalan aja yang Jakartanya. Cuma tur nggak ada finalnya. Oke. Ya, aneh juga ya, nggak ada finalnya. Itu habis itu pasca itu ke Komtung, keluar dari Komtung atau gimana? Keluar Komtung tuh di 2021. Oh, udah COVID ya? Udah COVID. Gara-gara COVID. Jadi waktu itu di COVID ikut lomba online yang bikinannya dari Foodpedia. Iya. Dari Foodpedia penawarannya buat juara 1 sampai juara 3-nya itu masuk ke manajemennya dia. Iya. Untuk bikin konten dan lain-lain lah. Itu dihadapi di penawaran itu waktu itu gue di sana istilahnya ada dapat kepastian finansial gitu. Akhirnya gue bilang ke Komtung ada pilihan kayak gini, akhirnya gue keluar. Akhirnya coba. Tapi hasilnya gimana tuh, Bang? Menang? Itu udah karena menang dapat tawaran. Kan juara 3 waktu itu. Juara 1-nya Nope juara 2-nya Apip, juara 3-nya gue. Nah, kita bertiga tuh masuk itu. Jalan 3 bulan doang ini. 3 bulan doang. Kayak lumayan buat bertahan hidup di COVID waktu itu mah. Iya. Waktu itu sempat juara ini juga kan? Comika Comedy Brawl juga kan? Iya, itu setelahnya lagi ya. Itu 2022 berarti. Iya 2022 kalau nggak salah. Itu materi udah edgy banget itu ya? Udah. Itu semua udah dari istilahnya kan dari zaman LSD. Pertama LSD 1 tuh dibarengin sama yang begitu-begitu ya. LSD 1 tuh bahkan ada segmen sendiri kayak segmen dark gitu-gitu. Terus di LSD 2, enggak sih LSD 2 kan yang barengan juara-juara itu. Terus diundang MLI, kadang-kadang suka ada bikin acara Dark Night, materi-materi dark gitu, apa sih lupa gue ini, Battle Dark Joke apa gitu-gitu materinya. Akhirnya dia keseringan bikin materi-materi begitu aja sih, jadinya ya udah ke arah ke sana jadinya. Kenapa ya waktu itu Bang Popon dimasukin ke segmen darknya LSD 1? Nggak tahu juga, dark kan waktu itu yang LSD itu dark and blue ya. Ya mungkin karena blue-nya kali ada, soalnya yang dibawain materi gay itu kan. Itu setelah dari lomba Mahal Lucu diundang ke situ. Tapi Bang Popon tuh sebenarnya dulu brandingnya ke sana nggak sih? Maksudnya branding diri pengennya dikenal sebagai komika dark atau blue gitu? Enggak. Anti gay aja gue pengen. Sebenarnya pengennya ke situ doang. Karena kan gue ngerasa Bang Panji terlalu asal-asalan yang ngomong depan orang banyak.
pro G. Gue pikir harus ada yang ngelawannya nih. Oh, Gue pengen itu doang sebenarnya. Tapi di isi materi G emang berkembangnya kadang-kadang arahnya kan ke situ. Kita ada senggolan blue-nya juga. Kalau udah kita ngomongin salah bener, kita ada senggolan religinya juga. Yang mana kalau lari-larinya bisa ke dark juga gitu. Iya. Oke. Mari ngomongin Pop On Minded. Nah. Pop On Minded. Itu gimana perasaannya setelah menyelesaikan Pop On Minded itu? Minded sih seneng, alhamdulillah puas sama penampilannya karena itu juga kan cuma satu kota kan di Jakarta doang. Apa ya, itu seneng aja ngelalui prosesnya setelah banyaknya drama sebelum show itu jalan, bahkan setelah show-nya jadi promo digital download-nya juga seheboh itu gitu-gitu ya. Kayaknya seneng aja ngelewatinnya gitu. Waktu kan heboh itu dari awal udah heboh ya, maksudnya itu yang heboh pertama kan pas lagi promo penjualan itu ya. Iya itu mah anak kantor sih. Itu Bang Popon gimana perasaannya, sedih atau gimana? Apa nggak apa-apa malah karena makin rame, karena kan makin ya penjualan ya oke aja ya. Enggak, itu malah nggak ngaruh, ramenya doang. Oh rame doang gitu. Rame doang yang pertama itu nggak ngaruh ke penjualan tiket kan, nggak full, nggak sold out juga kan. Oh nggak sold out. Kalau kena gimana emang nggak gimana bodo amat, itu seru-seru aja, emang nggak dikata-katain orang gitu. Bahkan hilang kerjaan kan, kerjaan yang nominalnya segitu lagi istilahnya, lumayan ya, nggak yang sampai yang kayak sedih kan. Gue sebenarnya abis hilang kerjaan gue sempat bikin tweet soal menyayangkan atas tindakan ini, terus orang-orang katanya, geran gini nangis. Kata siapa nangis, anjing. Gue bikin itu tujuannya bukan buat misu-misu atau kayak melas-melas karena hilang kerjaan. Tujuan gue adalah bikin satu orang minta maaf dan itu kesampaian gitu. Ya udah itu doang tujuan gue gitu. Dari gue bikin tweet itu gitu ya, dan tujuan gue kesampaian orang kan nggak pernah tahu tujuan gue apa. Dibilangnya gue lo yang nyenggol kan disenggol balik nangis ya, apaan, lu nggak tahu aja maksud dan tujuan gue bikin ini. Udah tuh rame, bikin show-nya jalan, klip potongan ditampilin buat promo digital download, rame lagi. Rame lagi. Tapi itu ngaruh ke digital download kalau itu ya? Kalau itu ngaruhnya digital download, mungkin efek dari rame sebelum show, ditambah lagi pas lagi promo potongan, itu emang ngaruhnya ke digital download. Orang nggak nyangka juga bisa ngedapetin plakat 1000 download. Gue pikir ini cuma orang-orang spesial aja yang bisa punya ini nih, kayak Bang Panji lah, Bang Abdur lah, Bang Awe lah, cuma orang-orang spesial kayaknya yang bisa ini. Gue juga, ternyata gue bisa nih cuma gara-gara rame itu. Gitu. Tapi sebenarnya waktu dihujat itu 50-50 nggak sih? Atau lebih banyak yang ngehujat daripada yang pro? Secara 50-50-nya mungkin 50-50 ya. 50-50 itu. Karena kan gue nggak bisa secara gamblang, kayaknya lebih banyakan ini, itu soalnya sama banget gitu. Di hal itu tuh, serangannya tuh kalau udah, kan yang rame di promo tuh yang gay. Yang gay soalnya emang rame, dari dua sisi tuh rame gitu. Yang pro dan yang kontra tuh rame gitu. Sama-sama banyaknya gitu. Paling kan yang gue bilang adalah bedanya adalah orang yang pro sama yang enggak adalah yang kadang-kadang yang pro dia orang-orang penting, orang-orang pemegang kekuasaan, pemegang keputusan, itu aja sih yang mana orang-orang yang pro ini orang-orang warga biasa. Tidak bisa apa-apa, itu aja yang gue bilang itu. Maka sampai bisa ada hilang kerjaan dan lain-lain itu kan gitu. Oke. Baik. Kalau yang full body ini apakah itu adalah sequel dari Pop On Minded? Iya, karena kan itu hasil dari kelasnya Bang Panji, bilangnya harus bikin 3 di awal. Untuk menilai soal harga atau kapasitas itu dinilai dari 3 itulah katanya. Kalau misalnya bikin 1 harga segini, kapasitas segini, full gak? Kalau nggak full, apa yang kebanyakan? Harganya atau tempatnya, benerin di kedua gitu-gitu, terus sampai ke 3. Akhirnya suruh bikin, jadi kayak Bang Panji bilang saranin bikin 3 gitu. Nah, gara-gara bikin 3 ini akhirnya gue mikir, sebenarnya juga gara-gara ngomong sama Primawan juga punya tuh konsep-konsep gitu tuh, 3 show yang namanya mirip-mirip. Kok Primawan punya ya? Gue mikir gue juga pengen gue cari apa yang 3 ya, nemu pilihannya antara Eat, Pray, Love
sama main body and soul. Iya. Akhirnya ya udah milih main body and soul. Yang pertama kebetulan juga dapetnya Iya. hal yang lawanannya open minded. Kedua body, full body dapetnya. Nanti soul belum tahu sih mau apa namanya gitu. Iya. Kalau full body akan pembahasannya kayak apa ini? Ya, secara judul udah secara gamblang emang ngomongin full body aja, ngomongin body. Bodinya gua, bodinya orang gitu-gitu. Efek dari body yang kayak gini apa, misalnya menyangkutnya ke kesehatan dan lain-lain, atau ada hal-hal yang gue bisa nggak bisa gue lakuin dan nggak bisa gue dapetin dengan body seperti ini gitu. Ngomongin body orang juga body orang yang misalnya yang gendut juga misalnya, atau yang mohon maaf kurang lengkap dan lain-lain, itu ngomongin di situ juga. Kalau lihat ini promonya kan cukup vulgar, kayak nggak pakai baju, kayak Iya. di artworknya itu udel Iya. ya, itu keputusannya kayak apa itu? Emang apakah akan lebih vulgar pembahasannya soal body? Keputusannya apa ya? Itu mah emang gue mikir karena ngomongin full body, kayaknya gue mau menampilkan body gue aja dah gitu aja sih sebenarnya. Kenapa badannya itu ya? Kalau secara lebih vulgarnya sih nggak lebih juga, mungkin sama-sama aja karena dari segi bahasan agak beda aja kita. Mungkin di dalamnya ada juga omongan soal gay atau transgender, tetap ada, itu sudah menjadi ciri khas, tidak boleh dihilangkan gitu. Angle-nya apa tuh, kayak misalnya bahas gay dan juga? Oh iya, misalnya kayak yang kemarin ada rame postingan pasangan gay menikah, tapi yang satu pasangan gaynya dia ada tidak lengkap anggota tubuhnya, tidak ada tangan, tidak ada kakinya. Itu yang gue bilang udah di nerf masih OP aja ini, gitu-gitu. Itu yang gue bahas di situ salah satunya. Oke, ini turnya udah jalan ya Bang Bon? Turnya udah jalan saat ini, udah jalan di 2 kota, di Bali sama di Batam. Iya, yang di 2 kota itu penerimaannya kayak apa? Penerimaannya sih secara yang datang nonton ya alhamdulillah senang-senang aja gitu ya, di Bali sama di Batam. Tapi memang di Batam penontonnya agak lebih sedikit gitu. Jadi secara produksi ya adalah rugi-ruginya mah. Namanya tour, gue udah siapin sih dari awal, dengar ceritanya Ko Erwin dan lain-lain kan. Awal-awal tour mah kayaknya emang ada rugi-ruginya, karena jadi gue udah nyiapin biaya produksi gua ke kota itu atau ke hotel dan lain-lain, itu gue yang tanggung, nggak masuk di biaya produksi show-nya anak-anak komunitas, dan itu dimasukin di dalam biaya produksi Jakarta. Jadi kalau Jakarta sold out aja ketutup tuh biaya produksi. Oke. Nanti kita promosikan. Kalau nggak sold out rugi semua. Oke. Aduh, kita promosikan Bang Pon. Tapi ini tur kedua setelah Reborn ya sebenarnya? Tur kedua setelah Reborn. Iya, berarti tur pertama sendiri ya? Iya, tur pertama sendiri. Iya, kenapa memutuskan tur Bang Pon? Ini karena gue berpikir tur itu kalau secara hukum Islam tuh hukumnya sunnah buat gua, maksudnya menurut gua buat komik-komik tuh tur itu sunnah. Ya dilakuin nggak apa-apa, dilakuin bagus, nggak dilakuin nggak apa-apa kan. Iya. Kalau show wajib. Nah, ini gue pengen jalanin sunnah aja. Nanti kalau udah habis ini rugi tahu rugi mah yang wajib-wajib aja. Iya. Semoga yang Jakarta aman lah ya berarti. Amin. Saya lihat posternya ada Kediri Bang Mon, itu cukup random juga sebenarnya. Itu Kediri. Karena banyaknya anak-anak yang tur barengan di waktu yang bersamaan, sehingga gue nggak dapet slot untuk ambil Jawa Timurnya di Surabaya atau Malang tuh nggak dapet slot. Jadi udah coba hubungin anak Surabaya, udah coba hubungin anak Malang, nggak dapet. Gue cari kota yang lain yang mungkin bisa mencakup daerah Jawa Timur. Paling ini mungkin Kediri, karena gue lihat Yuda Braja Musti juga kemarin turnya kan ke Kediri. Gue coba lah ke Kediri gitu. Ya, dan harapannya mah mungkin teman-teman dari Surabaya atau Malang maulah minggir ke Kediri sebentar gitu harapannya. Waktu itu Bang Yuda gimana ya, aman gitu? Di Kedirinya? Oh, kurang tahu juga saya. Ya, semoga aman lah. Semoga aman lah. Boleh dipromosikan Bang Pon full body, terutama yang di Jakarta ya. Iya betul. Ya, buat penonton Comika, jangan lupa beli tiket show saya full body
Di Jakartanya tanggal 9 November, bertepat di Toba Dream di daerah Manggarai. Tiketnya bisa dibeli di Tip-Tip. Nah, kalau yang dari luar kota yang lain nih masih ada yang belum jalan. Kediri, Jogja, itu tanggal 19 sama 20 Oktober ini. Terus di Bandung tanggal 26 Oktober ini. Itu full body akan mampir di kota-kota itu. Silakan dibeli tiketnya di Tip-Tip. Terima kasih. Siap. Terima kasih atas segala jawabannya, Pak Ampon. Semoga sukses untuk Amin, tour dan amin. show-nya final di Jakarta. Semoga tidak rugi. Terima kasih, Bang. Siap.